Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin dekatnya hari kiamat, salah satunya ditandai dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Sebelum kita lanjut, tolong klik subscribe, like, serta aktifkan loncengnya. Terima kasih. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Pertanyaannya, siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu sesungguhnya? Dari mana mereka berasal? Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil atau sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Ketika pada masanya, Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Syekh Ibnu Baz dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disiratkan bahwa populasi manusia bisa dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1:999. Sementara, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas radhiyallahu anhu mengungkapkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok, Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar kiamat, tiba-tiba terbukalah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyian mereka merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihi salam. Untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka sehingga menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirim burung-burung untuk mengangkuti mayat-mayat tersebut, serta mengirim hujan untuk membersihkannya. Itulah kisah mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Masari YouTube mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai channel ini, mohon untuk klik subscribe supaya bisa mengetahui info, peristiwa, sejarah dan lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.